I'm starting to get great polls on the economy, which I think the polls on the economy aren't they're not great. They should be great. They should be. So why aren't they? If you believe that, I don't know. I mean, look, I've got Americans tell us we hear this. I mean, we're going to get into the economy later, but I mean, they tell us they don't feel it. Just so you understand. Yeah. I have $18 trillion being invested into the country. Biden had less than $1 trillion for 4 years, and the whole country was going to credit. When does America feel it? Do you know that if they won that election, and we won in a landslide, do you know if they won that election, this country I think it was finished. I actually think it was finished. Jake, there was just a lot of lying tonight. I counted at least 15 false claims, plus a bunch more misleading claims. A lot of them were the greatest hits you hear at President Trump's rallies. Things like U.S. elections are rife with cheating. They're not. The Democrats can't win without cheating. That's nonsense. Then mail-in ballots are crooked. More nonsense. That he has ended wars that never actually started or that clearly have not ended. He needs all 4 years, not just 2, to fix the mess. And that's what we need. If we lost the midterms, heaven forbid, if we lost the majority in the House, it would be the end of the Trump presidency in a real effect. So we've got to keep this going, and I think we're excited to put our candidates on the field to explain all this to the people. Jika kalian ingin belajar kiat-kiat hidup dalam kepalsuan, maka contohlah apa yang dilakukan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini mempersolek negaranya seolah sedang mencapai puncak kejayaan. Dari luar, Amerika memang terlihat begitu adidaya, tapi dari dalam, negara yang dikenal dengan superpowernya itu perlahan sedang membusuk. Trump gagal memberikan perlindungan untuk warga AS yang diburu kartel Meksiko, sementara beberapa orang dipastikan gugur di Kuba. Masalah ekonomi juga membuat warga Amerika geram dan meragukan kepemimpinannya. Bagaimanakah blunder Donald Trump yang membuat Amerika Serikat semakin dekat dengan kehancuran? Mengancam Amerika dengan perang kartel Meksiko. Donald Trump barangkali tengah berpesta pora setelah menyaksikan tetangganya Meksiko menghabisi gembong narkoba paling brutal di benua Amerika. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes alias El Mencho dilenyapkan dalam sebuah operasi rahasia. Donald Trump barangkali tengah berpesta pora setelah menyaksikan tetangganya Meksiko menghabisi gembong narkoba paling brutal di benua Amerika. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes alias El Mencho dilenyapkan dalam sebuah operasi rahasia. Pemimpin geng CJNG ini sudah menjadi buruan Meksiko dan Amerika Serikat selama lebih dari 1 dekade. Saking sulitnya diringkus, negeri Paman Sam sampai menawarkan hadiah $15 juta bagi siapapun yang bisa memberi informasi terkait El Mencho. Tak ayal, keberadaan sang gembong dan geng CJNG telah memberikan ancaman serius untuk Amerika Serikat. Pasalnya, mereka dicurigai sebagai pelaku yang menyelundupkan fentanyl ke AS dalam beberapa tahun terakhir. Menurut DEA atau Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat, geng ini punya power kuat dan jaringan luas. CJNG diklaim memiliki anggota yang tersebar luas di semua 50 negara bagian AS. Saking geramnya, Trump berulang kali mendesak Presiden Claudia Sheinbaum untuk memerangi kartel. Pria berambut pirang itu bahkan memberi Meksiko 2 pilihan. Bereskan sendiri atau Amerika yang turun tangan. Kartel-kartel itu mengendalikan Meksiko. Saya sudah berkali-kali bertanya padanya, apakah kamu ingin kami menumpas kartel-kartel itu? Karena sesuatu harus dilakukan terhadap Meksiko, ujar Trump. Atas dasar inilah Amerika Serikat membantu Meksiko dalam operasi 22 Februari kemarin. Menurut laporan, Badan Intelijen AS alias CIA bekerja sama dengan intelijen lainnya untuk memberi informasi kepada Meksiko. Secercah teka-teki inilah yang membuat negeri Sombrero mampu meringkus tempat persembunyian El Mencho. Menteri Pertahanan Meksiko Ricardo Trevilatrejo mengakui informasi pelengkap dari AS berguna untuk memantau jaringan kontak bos kartel tersebut. Hal ini juga digembar-gemborkan Sekretaris Gedung Putih yakni Caroline Leavitt. Operasi yang berhasil dilaksanakan oleh otoritas Meksiko tentu didukung oleh Amerika Serikat dan tidak akan terjadi tanpa kepemimpinan Trump. Merasa telah memberikan jasa luar biasa, Trump langsung menyombongkan hal tersebut dalam pidato kenegaraan State of the Union. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. Sayangnya, sikap takabur Trump dari atas podium tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Intelijen Amerika memang membantu Meksiko menghabisi pemimpin kartel, tapi warga mereka turut menjadi sasaran kemarahan. Organisasi CJNG yang tidak terima pemimpinnya disingkirkan membuat huru-hara di seluruh Meksiko. Baku tembak, pembakaran hingga berbagai kerusuhan lainnya telah merenggut puluhan nyawa di lebih dari 20 negara bagian. Tak terkecuali warga AS yang kabarnya ikut menjadi target buruan CJNG. Sayangnya, situasi Meksiko begitu kacau hingga Amerika tidak bisa mendapat informasi tentang para korban. Saat ini kami belum mengetahui adanya laporan warga Amerika yang terluka atau terbunuh. Kartel narkoba di Meksiko tahu untuk tidak menyentuh satupun warga Amerika, atau mereka akan menghadapi konsekuensi berat di bawah Presiden Trump, ujar Karoline Leavitt. Petaka bagi Gedung Putih, 4 orang yang terdaftar sebagai warga Amerika dikabarkan gugur di wilayah lainnya. Tepatnya di perairan Kuba, setelah kapal yang mereka tunggangi melanggar perairan teritorial. Namun, Carlos A. Jimenez selaku anggota Kongres Amerika justru menyalahkan otoritas Kuba. Saya menyerukan penyelidikan segera atas pembantaian ini. Rezim di Kuba harus dibuang ke tong sampah sejarah karena kejahatan kemanusiaannya yang tak terhitung jumlahnya. Ekonomi memburuk, rakyat ragu dipimpin Trump. Tak cuma keamanan, Donald Trump juga gagal mengembalikan power ekonomi Amerika Serikat. Namun anehnya, pria berambut pirang ini masih berani menyombongkan sektor tersebut di hadapan halayak. Contohnya saat pidato kenegaraan State of the Union baru-baru ini. Tanpa rasa malu, Trump menegaskan bahwa inflasi berhasil ditekan, sementara pendapatan telah didorong naik. Inflasi merosot tajam, pendapatan meningkat pesat. Ekonomi yang sedang berkembang pesat ini tumbuh lebih pesat dari sebelumnya. Saya mewarisi perekonomian yang berada di ambang kehancuran. Sekarang perekonomian kita benar-benar menjadi idaman dunia, ujar Trump. Secara garis besar apa yang disampaikan Trump ini memang ada benarnya. Lapangan kerja, pertumbuhan upah, pengeluaran konsumen, dan inflasi di bawah Trump memang boleh dibilang stabil. Bahkan ekonomi AS tumbuh 2,2% pada tahun 2025, selaras dengan pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun terakhir. Namun Trump tidak menyoroti masalah keterjangkauan yang mencekik sebagian besar warganya. Pasalnya, penduduk Pamansa masih dihadapkan dengan persoalan biaya hidup, terutama untuk mereka yang berpenghasilan rendah, bakal semakin tertinggal dari orang-orang kaya. Namun Trump justru sibuk menyombongkan kebijakan pemotongan pajak serta tarif dagang. Hal inilah yang membuat pelaku pasar keuangan menahan diri hingga menyebabkan pelemahan dolar. Tepat setelah pidato Trump, dolar menyusut 0,17% ke angka 97,68. Sementara di saat bersamaan, mata uang rupiah justru melejit ke 16.795 per dolar. Di sisi lain, Trump semakin terpuruk setelah ditentang warganya sendiri. Menurut survei CBS News, 53% warga AS merasa kondisi negaranya jauh lebih buruk dibanding 1 tahun lalu. Dengan kata lain, klaim Donald Trump mengenai lonjakan ekonomi AS sama sekali tidak direstui warganya sendiri. Salah satunya ditunjukkan oleh Tom Lamas, selaku jurnalis NBC News yang membuat sang presiden gelagapan saat diwawancara. I'm starting to get great polls on the economy, which I think the is our polls on the biggest- economy they're not great. They should be great. They should be. So People why aren't they? don't know. If you believe that, I don't know. I mean, look, I've got Americans tell us we hear this. I mean, we're going to get into the economy later, but I mean, they tell us they don't feel just, it. Just so you understand. Yeah. I have $18 trillion being invested into the country. Biden had less than $1 trillion for 4 years, But and the when whole Americans country feel was that? going to credit. You know When does that, America feel it? You know that if they won that election, and we won in a landslide, you know if they won that election, this country I think it was finished. I actually think it was finished. Dapatkan gamis pria berbahan premium dari Ahsan Muslimwear yang bikin tampilan kamu makin kece pas lebaran nanti. Cek linknya di bawah ini. Masih arogan merasa Pamansam paling superior. Meski sudah membawa segudang bencana untuk Amerika Serikat, Donald Trump masih berani memasang muka tebal. Dirinya seolah memimpin Pamansam dalam dunia fantasi sampai semua yang dibayangkannya adalah kesuksesan. Seperti apa yang dicelotehkan selama ini, America will be bigger, better, richer, and stronger. Sayangnya, semua yang dikatakan Trump benar-benar meleset jauh dari kenyataan. Kita ambil contoh pertumbuhan ekonomi AS yang memang naik, tapi tidak baik-baik saja.
Lihat saja bagaimana grafik pertumbuhan Amerika pada kuartal keempat 2025 yang cuma berkisar 1,4%. Sebuah angka yang sama sekali tidak ideal untuk negara sebesar Amerika Serikat. Hal serupa juga terjadi pada defisit fiskal yang semakin memprihatinkan. Pada Januari 2026, defisit anggaran pemerintah AS mencapai 94,61 miliar dolar atau setara nyaris 1.600 triliun rupiah. Tak cuma itu, Trump juga menyombongkan dirinya telah berjasa menumpaskan 8 peperangan di seluruh dunia. Celotehan ini ditertawakan orang-orang Partai Demokrat yang tahu betul pernyataan Trump hanyalah kebohongan semata. Our country has never been stronger. My first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Hal ini juga dikritik oleh media CNN yang menyebut Trump sudah mengeluarkan 15 kebohongan saat berpidato di State of the Union. Jake, there was just a lot of lying tonight. I counted at least 15 false claims, plus a bunch more misleading claims. A lot of them were the greatest hits you hear at President Trump's rallies. Things like U.S. elections are rife with cheating. They're not. The Democrats can't win without cheating. That's nonsense. The mail-in ballots are crooked. More nonsense. That he has ended wars that never actually started or that clearly have not ended. But Segambreng masalah ini turut menaikkan kembali isu pemakzulan sang presiden. Seperti halnya yang disampaikan sesama Partai Republik, sekaligus Ketua DPR AS Mike Johnson. Dirinya memprediksi seluruh kekacauan AS bakal bermuara kepada akhir era Donald Trump. He needs all 4 years, not just two, to fix the mess. And that's what we need. If we lost the midterms, heaven forbid, if we lost the majority in the House, it would be the end of the Trump presidency in a real effect. So we've got to keep this going, and I think we're excited to put our candidates on the field to explain all this to the people. He needs all 4 years, not just two, to fix the mess. And Dapatkan sendal anti selip yang super nyaman dan punya desain minimalis, tapi tetap kece dipakai kemana-mana. Cek linknya di bawah ini. Dengan banyaknya masalah yang timbul di Amerika Serikat, akankah Donald Trump semakin kehilangan power dan digulingkan rakyatnya sendiri?